Bayangkan seorang wanita yang mampu menaklukkan dua penguasa terkuat Roma, menguasai 9 bahasa, dan memimpin salah satu peradaban terkaya di dunia. Siapa sebenarnya Cleopatra? Apakah dia hanya simbol kecantikan, seperti yang digambarkan Hollywood, atau seorang jenius politik yang hampir mengubah jalannya sejarah dunia? Di balik mitos dan legenda, selama 2000 tahun, tersembunyi kisah seorang ratu terakhir Mesir yang brilian, manipulatif, dan tragis. Inilah kisah nyata Cleopatra, wanita yang menantang Roma dan hampir memenangkannya. Untuk memahami Cleopatra, kita harus mundur ke tahun 323 SM ketika Alexander Agung meninggal. Kekaisarannya terpecah dan Mesir jatuh ke tangan Ptolemy, salah satu jenderal terpercayanya. Beginilah dinasti Ptolemaik berkuasa selama 300 tahun. Cleopatra lahir tahun 69 sebelum Masehi sebagai keturunan ke-18 dinasti ini. Tapi inilah yang mencengangkan. Meski berdarah Yunani Makedonia, Cleopatra adalah satu-satunya penguasa Ptolemaik yang repot-repot belajar bahasa Mesir. Bahkan lebih dari itu, dia menguasai 9 bahasa: Yunani, Latin, Ibrani, Arab, dan bahasa-bahasa Afrika lainnya. Keluarga Ptolemaik punya tradisi menikah sesama saudara untuk menjaga kemurnian darah kerajaan. Cleopatra sendiri menikah dengan adiknya, Ptolemy 13 saat berusia 18 tahun. Tapi jangan salah sangka, ini bukan dongeng. Ini adalah permainan kekuasaan yang brutal. Yang membuat Cleopatra berbeda, dia tidak puas hanya jadi boneka. Sementara saudara-saudaranya bergantung pada penasehat Romawi. Cleopatra punya visi, mengembalikan Mesir sebagai kekuatan independen yang setara dengan Roma. Tahun 48 sebelum Masehi, situasi menjadi kritis. Ptolemy 13 didukung penasehat Romawi bernama Petenes mengusir Cleopatra dari Alexandria. Dengan hanya beberapa ribu tentara, Cleopatra menghadapi pilihan: menyerah atau bertaruh pada permainan yang lebih besar. Julius Caesar tiba di Alexandria mengejar musuhnya, Pompey, tapi Pompey sudah dibunuh oleh orang-orang Ptolemy. Kesalahan fatal yang membuat Caesar marah. Disinilah Cleopatra melihat peluang emas. Legenda mengatakan Cleopatra menyusup ke istana tersembunyi dalam gulungan karpet atau kain linen. Historis atau tidak, yang pasti pertemuan itu mengubah segalanya. Caesar berusia 52 tahun, bertemu wanita 21 tahun yang tidak hanya cantik, tapi juga cerdas dan berpendidikan tinggi. Yang memikat Caesar bukanlah kecantikan Cleopatra tapi kecerdasannya. Dia bisa berdiskusi filsafat Yunani, strategi militer, dan ekonomi politik. Dalam hitungan minggu, Caesar memutuskan Cleopatra harus kembali berkuasa. Perang Alexandria berlangsung berbulan-bulan. Ketika debu mengendap, Ptolemy tewas dan Cleopatra menguasai Mesir sepenuhnya. Dari hubungan ini lahir Caesarion, Caesar kecil yang diklaim sebagai putra Caesar, sebuah kartu politik yang sangat berbahaya. 15 Maret 44 sebelum Masehi, Days of March, Caesar terbunuh. Cleopatra dan Caesarion terjebak di Roma saat keos meledak. Dia pulang ke Mesir, mempersiapkan langkah selanjutnya. Roma terpecah 3. Octavianus ahli waris Caesar, Mark Antony jenderal terkuat, dan Lepidus. Cleopatra tahu dia harus memilih sekutu yang tepat. Pilihannya jatuh pada Mark Antony, pria yang menguasai wilayah timur Roma. Tahun 41 sebelum Masehi,
Pertemuan legendaris di Tarsus, Cleopatra datang dengan kapal berlapis emas, berpakaian sebagai Dewi Aphrodite. Antony yang menyamar sebagai Dionysus terpesona, tapi ini bukan sekadar teater, ini diplomasi tingkat tinggi. Mereka berdua punya visi yang sama, menciptakan kekaisaran timur yang mandiri. Cleopatra menyediakan kekayaan Mesir, Antony menyediakan kekuatan militer Roma. Dari hubungan ini lahir 3 anak, yaitu Alexander Helios, Cleopatra Silini, dan Ptolemy Philadelphos. Tapi Octavianus di Roma tidak tinggal diam. Dia meluncurkan propaganda masif. Antony telah dikutuk oleh penyihir Mesir, mengkhianati Roma demi wanita asing. Perang propaganda ini sama pentingnya dengan perang fisik. 31 sebelum Masehi, pertempuran Actium. Armada gabungan Cleopatra Antony melawan Octavianus. Dalam pertempuran laut terbesar era kuno, nasib dunia dipertaruhkan dan mereka kalah. 30 sebelum Masehi, 12 Agustus, Cleopatra mengunci diri di makam kerajaan. Legenda mengatakan dia membiarkan ular asp simbol kekuasaan Firaun mematuk lengannya. Beberapa sejarawan modern menduga dia menggunakan racun tercampur. Yang pasti, dia meninggal dengan tenang, mengenakan mahkota dan perhiasan kerajaan. Octavianus menemukannya 3 jam kemudian. Bahkan dia mengakui dia mati seperti seorang ratu. Jadi, siapa Cleopatra yang sebenarnya? Ratu yang memilih mati daripada dipermalukan? Jenius politik yang hampir mengalahkan Roma? Atau wanita yang berani bermimpi tentang dunia yang berbeda? Jawabannya, semuanya benar.